Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MIS semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, hari ini kita mulai pelajaran secara pemutaran video, mengingat pemerintah juga sedang melakukan penanganan atas virus corona ini. Semoga nanti virus ini segera berakhir, kita kembali bisa bertemu di sekolah. Baiklah, untuk pelajaran hari ini jam pertamanya itu adalah PPKN untuk materi kelas 3, yaitu tentang keberagaman bangsa Indonesia. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, semoga dengan bacaan doa tadi dapat mempermudah kita untuk pemahaman, walaupun medianya kali ini berbeda. Biasanya kita tatap muka langsung, kali ini kita harus melalui via pemutaran video seperti ini. Insya Allah Allah mudahkan ya nak ya. Baiklah, sekarang untuk materi Miss mau mereview bab 3 ya, bab 3 tentang keberagaman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, artinya apa? Keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia itu apa artinya? Siapa yang tahu? Iya, kalau kita sudah bilang beragam, artinya itu macam-macam, tidak satu jenis. Artinya kalau kita sudah mendengar kata beragam, keanekaragaman, itu artinya adalah tidak satu. Artinya dia tidak monoton dengan satu bentuk atau satu jenis. Atau artinya dia itu bermacam-macam. Ingat, berarti kalau terdengar kata keberagaman itu artinya bermacam-macam. Nah, kalau orang bilang Indonesia itu beragam, artinya bagaimana? Siapa yang tahu? Nah, kalau dibilang Indonesia beragam, artinya Indonesia itu macam-macam. Benar nggak? Benar. Gimana kita apa artinya dari Indonesia beragam? Artinya Indonesia macam-macam, bukan berarti macam-macam sifatnya, bukan berarti macam-macam. Kalau kadang-kadang kan ada nih kata-kata orang macam-macam aja, artinya kan negatif. Nah, tapi kalau ini Indonesia yang beragam itu, Indonesia yang bermacam-macam itu adalah tentang rasnya, sukunya, bahasanya, kebudayaannya, adat istiadatnya, agamanya, dan banyak lagi seperti jenis pekerjaannya, warna kulitnya, bentuk tubuhnya. Masih banyak sekali keberagaman dari orang-orang Indonesia itu sendiri. Indonesia luas nggak? Indonesia kalau kita lihat dulu ibu kotanya Jakarta, sekarang udah pindah ya. Nah, kalau dulu dari Jakarta sana kita udah sampai belum Jakarta? Udah sampai belum ke Papua? Banyak kan daerahnya, Papua, Bali, apalagi nama-nama negaranya, Medan, Aceh sendiri juga banyak sekali. Aceh aja ada sekitar 20-an. Bahasa di dalam Aceh aja ada sekitar 13-an. Nah, bagaimana sendiri dengan Indonesia? Makanya Indonesia itu luas sekali. Kalau dibandingkan dengan negara Singapura, jauh berkali-kali lipat lebih besar Indonesia. Makanya namanya Indonesia Raya. Indonesia ini besar sekali. Banyak pulaunya, banyak kotanya, banyak desanya, apalagi ya kan. Banda Aceh aja di mana? Kalau Rafi di Kampung Pinang, iya. Kalau Farhan di mana? Kalau Khalis di Punge, iya. Nah, itu berarti memang banyak sekali ragam dari Indonesia, ya. Oke, paham ya? Nah, karena Indonesia ini saking beragamnya, saking beragam tadi apa ya namanya? Bermacam-macam. Nah, kalau Indonesia dibilang bermacam-macam, nah semboyannya itu juga tidak jauh-jauh dari kata beraneka ragam. Siapa yang tahu semboyan Indonesia apa? Nah, semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ulangi lagi ya, artinya Bhinneka
Tunggal Ika. Ingat lagi, semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa lagi, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, artinya apa? Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Maksudnya gimana ya, Miss? Nggak ngerti gitu. Ada nggak yang nanya gitu? Maksudnya, walaupun ini berbeda nih, beda sukunya, beda bahasanya, beda kebudayaannya. Nanti kayak Farhan bisa bahasa Gayo mungkin ya kan? Sedangkan Khalis bisanya bahasa Aceh, Raffi bisanya misalnya bahasa Indonesia. Berbeda kan? Tapi tetap harus satu juga, satu dalam Indonesia. Tetap sama-sama warga Indonesia. Apakah jika Farhan itu berbahasa Gayo artinya Farhan bukan orang Indonesia? Apakah cuma Rafif yang berbahasa Indonesia itulah orang Indonesia? Tidak. Tapi bahasa pemersatunya tetap bahasa Indonesia. Maka pelajarilah bahasa Indonesia supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di daerah lain. Nanti kalau misalnya Farhan cuma bisa bahasa Gayo, Khalis cuma bisa bahasa Aceh, Miss cuma bisa bahasa Indonesia, kita sama-sama tidak memahami. Misalnya nanti Rafif cuma mau suku Aceh, sementara Farhan dia bersuku Gayo. Kalau tidak suku Aceh maunya perang aja, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nggak suku Gayo marah aja, boleh nggak? Nggak boleh juga. Artinya apa? Walaupun Farhan bersuku Gayo, Rafif bersuku Aceh, Khalis bersuku Aceh, kita harus tetap satu juga dalam lingkungan Indonesia. Masih harus tetap bersatu, masih harus tetap saling menyayangi, saling mengerti, dan saling sayang, seperti itu ya. Nah, sekarang buka buku halaman 45. Di situ ada tentang keberagaman suku bangsa. Nah, Indonesia negara yang besar, penduduknya sudah pasti sangat besar. Kalau dari Sabang sampai Merauke itu sudah jelas berpuluh ribu ada orangnya. Mungkin berjuta-juta, sudah banyak sekali orang yang ada di Indonesia. Pasti punya warisan bangsa. Ada seperti di Gayo ada tari Guel, di Aceh ada tari Saman, di Medan ada yang tari Tortor ya. Banyak sekali kekayaan budaya. Nah, kalau suku-suku ada apa aja? Miss mau kasih tahu suku dulu ya. Suku, contoh suku. Miss hapus ya. Oke. Suku. Ada contoh suku apa yang sudah jelas dekat dengan kita? Ada suku Aceh. Kalau orang-orang Jakarta itu ada suku, kalau di Bandung ada yang namanya suku Sunda. Kalau di Jakarta ada suku Betawi, apalagi ada suku Baduy. Banyak sekali kan suku-suku ini. Sama nggak kira-kira nih? Ada istiadat yang ada di suku Aceh sama yang di Sunda? Sama nggak? Sama nggak sama yang di Betawi? Sama nggak? Sama nggak yang di Betawi? Di Baduy sama nggak? Pasti ada hal-hal yang berbeda. Misalnya dalam istiadat Aceh pertemuannya seperti ini, adatnya harus berkumpul dulu dengan orang-orang. Kita tidak tahu bagaimana di Sunda, mungkin harus keluarga terlebih dahulu. Begitu juga dengan Betawi, ada hal-hal yang memang tidak sama, tapi bukan berarti kita harus berperang karena perbedaan itu. Karena Indonesia itu indah sekali. Indonesia itu dia menginginkan perdamaian. Walaupun dia sangat luas, sangat beragam, sangat bermacam-macam, artinya Indonesia harus orang-orang Indonesia itu harus saling menyayangi, saling rukun. Itulah yang membentuk sebuah negara menjadi negara yang kuat, negara yang tidak akan goyah dengan apapun jika
orang-orang di dalam bangsa tersebut bersatu. Artinya apa? Kita dari sekarang, dari kecil nih, kita harus tanamkan bahwa kita cinta Indonesia. Kemanapun nanti, insya Allah kita ada rezeki kan, mungkin kita ada rezeki dapat beasiswa ke Mesir seperti keinginan Rafif ya, atau nanti mungkin suatu hari Farhan dapat ke Inggris mungkin, atau Khalis mungkin ingin ke Amerika, insya Allah ya nak ya, kalau nggak ada yang tidak mungkin. Nah, seandainya nanti itu, apakah kita akan merubah kebudayaan kita seperti mereka? Mereka dengan pakaiannya yang ya Allah na'udzubillah, itu apakah kita harus mengikut kebudayaan mereka? Sementara kebudayaan kita mengajarkan kita dengan pakaian yang santun, yang baik. Nah, walaupun kita sudah berada di negara luar, jangan sampai keindonesiaan kita itu hilang. Jangan sampai apa yang sudah ada di dalam diri kita tentang Indonesia itu berubah. Pertahankan Indonesia yang ada dalam diri kita. Artinya apa? Kita harus seperti pribadi bangsa kita. Bangsa kita hebat kan? Bangsa kita luar biasa. Jadi tetap dalam konteks negara kita sendiri. Nah, di halaman 46, manfaat menghargai antar suku bangsa. Apa manfaatnya? Yang pertama dikatakan terciptanya kehidupan rukun dan damai. Sudah pasti. Kedua, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Kalau kita tidak bertengkar berarti kita akan bersatu. Yang ketiga, tercipta rasa aman dalam masyarakat. Kalau seandainya kita akur sama tetangga, aman nggak? Kalau misalnya kita berbuat baik sama semua orang, orang baik nggak sama kita? Makanya kita harus jadi orang yang baik. Nah, tidak mudah terpecah belah oleh orang lain ya. Nah, boleh mengisi soal halaman 47. Mungkin ada yang sudah, oke tidak apa-apa kalau sudah. Sekarang Miss mau kasih tugas ya. Nanti tugasnya berupa pertanyaan, kalian boleh baca lagi di sini. Boleh mengulang lagi video yang sudah Miss bilang tadi. Nanti akan Miss kirim dalam bentuk tulisan yang harus kalian tulis di buku tulis. Dan ada beberapa hafalan yang harus Miss berikan, yang harus kalian setorkan juga dalam bentuk video. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Boleh baca doa penutup terlebih dahulu supaya Allah meridai perjalanan metode belajar baru kita kali ini ya. Jadi tadi ingat tentang keanekaragaman, tentang semboyan, tentang apa sih manfaat dari kerukunan kita sendiri itu ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.